Halo, berjumpa kembali dengan Mr. K. Kita akan unboxing koleksi saya bersama-sama kembali bersama saya. Oke, mari kita nantikan apa ya yang kali ini kita akan unboxing. Koleksinya masih tetap pada Vibration Star, punyanya Ban Presto, diproduksi oleh Bandai. Oke, apa itu? Kali ini kita akan membahas tentang satu ini, Gara. Ya, Gara ini ya lumayan ya, Gara ini. Oh, bentuknya bagus sekali ya. Oke, Gara ini termasuk batch yang kedua bersamaan diproduksi dengan Naruto yang video unboxing kemarin juga ya. Dan ini sama produksi di bulan 12 tahun 2019 ya, dan juga ada SNI-nya seperti ini, ada SNI-nya. Jadi ini sangat legal banget. Harganya waktu itu memang belinya masih awal-awal baru yang agak lama gitu, harganya 315. Tapi sekarang harganya mungkin 360 Pak di setahun ini ya. Kalau nanti akan datang saya tidak tahu. Yang pasti ketika saya mencoba upload video ini harganya masih di antara 360 ribuan. Ya. Masih segel seperti biasa, segel ya, dan ini adalah masih baru gitu ya. Saya belinya di awal-awal tahun. Saya gunting. Kita buka. Satu hal tentang Gara. Gara ini adalah salah satu favorit saya waktu dia masih kecil lah. Ketika masih kecil kan hebat ya. Jurusnya itu ya Sabake, wah, bisa menghancurkan. Tetapi setelah dia dewasa ternyata jurusnya itu juga banyak yang bisa menahan gitu ya. Banyak juga yang bisa mengalahkan dia juga gitu ya. Oke, tetapi bukan masalah itu. Tapi yang jadi masalah di sini, sampai sejauh apa kalian pernah melihat figur seorang Gara? Karena jarang sekali produksi-produksi mainan dari pihak Bandai atau pihak lainnya itu yang memproduksi Gara. Dan saya baru kali ini itu melihat Gara gitu ya, diproduksi oleh Ban Presto dalam bentuk Vibration Star. Nah, sejauh ini ya, saya tidak pernah membeli atau memiliki action figurnya Gara karena nggak ada yang jual gitu ya, bahkan nggak ada yang buat gitu. Nah, ini baru kali ini buat, saya pasti langsung akan membelinya. Memang di luar sana kelihatan tidak seberapa laku terjual mungkin gitu ya, sehingga banyak Gara ini banyak stok masian gitu ya. Padahal menurut saya Gara ini termasuk salah satu action figure yang baru saya temui sekarang, karena yang sebelum-sebelumnya saya nggak menemuinya. Mungkin kalau ada yang tahu gitu ya bisa komen, nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau saya slip maksudnya mungkin nggak kelewatan gitu ya. Tetapi untuk action figure Gara ini yang asli itu yang saya tahu ya baru ini gitu loh. Makanya saya bilang, wah rugi deh kalau kita nggak punya Gara, kalau memang kita kepingin Gara. Memang dari gambarnya ini itu tidak seberapa kelihatan bagus ya mainannya kan. Karena apa ya, kita lihat saja. Oke, kita coba buka ya. Dan apakah Gara ini termasuk salah satu yang memenuhi box atau tidak? Oh, sama aja ternyata ya. Jadi akhirnya juga sama aja ya. Nih masih banyak gogang, kalau istilahnya gogang itu apa? Masih banyak space ya. Jadi sebetulnya nggak perlu sebesar ini, tapi untuk Gara ini space-nya cukup lumayan besar sih. Kiri kanannya ini makin sempit. Kalau yang sebelumnya itu kan wah banyak sekali. Oke, boxnya saya taruh. Oke, kita lihat. Wah, ini berat sekali ya untuk yang Gara ini. Seperti biasa, saya akan mencoba review paling bawah dulu, yaitu bagian bottomnya. Oke, kita lihat. Langsung bagian bottomnya. Untuk sama nih Dove. Jadi kayaknya memang dibuat Dove semua ya. Ini Dove. Ya,
beda. Yang ini untungnya nggak ada baret sih. Oh, ada sedikit sih, tapi nggak kelihatan nih. Nggak tahu kelihatan tidak ya baret-baretnya. Oke, tapi setiap action figurnya ini nggak bisa dipakai di tempat-tempat yang lain ya, karena beda pose-nya itu beda ya. Jadi terus ininya juga pendek sekali ya, dibandingkan dengan yang lain ini pendek, paling pendek yang saya temui ya. Oke, langsung dipasangkan. Di situ ada polanya, di sini juga ada polanya gitu ya. Ini kelihatan ya. Kita pasangkan sesuai dengan pola, tancap. Keren sudah, keren. Kecil, kecil sekali. Oke, next kita coba lihat yang mana yang akan kita pakai sekarang. Ini biasanya yang lain-lain cuman ada 4 ya. Base, stand, bawah, dan atas. Kalau ini ternyata ada 5. Base, stand, dan atas, bawah, dan yang ini adalah senjatanya. Keren. Berat, makanya ini paling berat ini ya. Gara ini aduh, dia sudah paling berat dah. Tapi ya saya sangat berekspektasi ya terhadap Gara ini, karena tidak ada yang mainan yang menggunakan Gara ini. Saya buka bagian atasnya dulu nih ya, karena biasanya yang setelah base itu dia bagian kaki. Ternyata ini setelah base itu bagian ke atas. Bisa tidak? Mungkin. Nah, oke, bagus ya. Kalau dilihat sih bagus sih, oke sih. Nah, ini bagian untuk senjatanya nanti ya. Sedangkan ini pola untuk bagian kakinya. Jurusnya juga bagus. Oke, kelihatan ya. Nah, Gara, sekarang saya cek dulu untuk warna cat bajunya. Oke, keren ya, tidak ada lembert, tidak ada yang melumer, istilahnya melumer. Dan ini padat loh ini ya, nggak seperti yang lain kopong. Kalau yang ini padat sekali dalamnya ya, padat, cukup padat. Oke, keren ya, keren sekali. Oke, next kita coba membuka bagian bawahnya. Oke, bagian bawahnya akan kita buka. Oke, kita akan coba buka bagian bawah. Nah, oke, ini dia, ini bagian bawahnya. Keren nggak ya? Bagus sih. Warnanya juga bagus. Ya, ini kakinya. Ternyata yang di stand itu yang 2 titik itu untuk kakinya ya. Dan ini bagian bawahnya seperti itu. Keren sih menurut saya sih. Keren habis sih, ya. Oke, ini bagian bawahnya kayaknya nanti kita pasang terakhir aja. Sekarang kita coba pasang bagian atasnya ini dulu ya. Ternyata ini tajam loh ini. Tapi nggak setajam itu sih. Ini saya pegang gini aja nggak apa-apa. Tapi ini tajam ini. Lumayan kalau kena dikit-dikit buat pijet ini lumayan ya. Tapi ya lumayan bagus lah. Oke, ini kita pajak. Dilihat ini ada polanya. Ini juga ada polanya. Dan kita pasang. Oke. Jadi masangnya nggak mungkin salah. Kalau salah masang, ya kebalik dong ya. Oke, saya pasang dengan tenaga. Oke, sudah jadi pemasangannya. Dan ini hasilnya lumayan keren. Next, kita coba pasangkan. Ini ternyata di sini juga ada ya. Ini nanti yang di standnya nih, kelihatan enggak ya? Ini ya. Oke, kita pasang coba di standnya dulu. Oke, bagian bawahnya dipasang. Oke, kita coba pasang. Ini harus dilepas dulu ya. Jadi supaya gampang masangnya. Kalau nggak gitu nanti akan susah ya. Ini akan saya coba pasangkan standnya. Oke, ini agak harus ditekan ya.
Tapi neganya harus hati-hati, nanti patah. Ini saya mencoba untuk berhati-hati. Oke, memasangkannya, tapi kok nggak masuk ya? Jadi ini harusnya kali ini agak menemukan figur yang sedikit sulit ya untuk memasangkan standnya dan memasangkan apa namanya, memasangkan bagian-bagian lainnya ya. Tapi mau tidak mau kita tetap harus bisa. Ya, oke, cukup lumayan masuknya. Ya, kita coba pasangkan bagian sini. Masuk standnya. Memang kalau ini the true ya, ini kan susah. Ada yang bilang, woi susah sekali ya masangnya. Ya memang ini agak susah. Oke, bagian kaki, bagian stand. Oke, ini sudah masuk. Lalu kita akan lihat bagian kakinya. Oke, ya. Oh, sudah masuk. Oke, kita akan lihat. Ya, sudah masuk. Ini untuk penahannya, jadi harus benar-benar masuk kakinya di lubangnya masing-masing ya. Nah, ini sudah, oh sudah punya kekuatan dia. Keren. Sudah, kita pasang bagian kepalanya lagi supaya tadi agak susah kalau nggak dilepas ya bagian tubuhnya ini ya. Udah. Oke, sekarang kita akan ambil bagian yang terakhir, yaitu bagian kendinya. Oke, kita akan lihat bagian kendinya. Nah, sebelumnya itu kita lihat dulu bagian senjatanya ini ya. Wah, nih bagian senjatanya ini dia bagus sih, tapi warna sandnya ini, warna pasirnya ini mirip dengan warna kendinya, hampir 100% mirip ya. Paling tidak kan harusnya dibedakan sedikit gitu ya, supaya kelihatan ini pasir, oh ini kendi gitu ya. Tapi ini sama persis. Dan untuk pasirnya ini kurang begitu akurat seperti pasir gitu ya. Ini kayak semacam lumpur kalau saya lihat. Jadi ya sejauh ini lumayan lah, meskipun saya rasa masih kurang begitu detail gitu ya. Karena dari bentuk-bentuknya ini saya lihat ya agak kurang detail banget gitu ya menurut saya. Jadi paling tidak ya boleh dikatakanlah lumayan. Apalagi kalau tidak pernah ada yang namanya figur Gara yaitu. Jadi Gara ini satu-satunya yang menurut saya ada, saya pasti akan koleksi dan pasti akan saya pajang seperti itu ya. Oke, jadi ini salah satu senjatanya. Dan ini pemasangannya kelihatan di situ semua ada pola ya. Nggak mungkin kebalik gini ya masangnya, pasti seperti ini itu ya. Nah, di bagian dadanya ini itu juga akan ada polanya. Jadi setelah dipasang kakinya dengan standnya ya, terus dipasang bagian atasnya, sekarang pasang bagian belakangnya. Ini berat ini ya. Saya nggak tahu di dalamnya ini tuh ada isinya atau enggak, tapi yang pasti ininya urat-uratnya. Aduh, urat apa sih? Mungkin di kok ada urat gitu ya. Ya, oke. Kita coba pasang ya. Kita coba pasang. Gampang sekali ya masangnya ya. Nah, selesai sudah. Dadah. Ding ding. Udah sekali sih, nggak pakai neko-neko gitu ya. Ini sangat-sangat mudah ya, nih kan. Good.
Ya, karena dia adalah satu-satunya figur Gaara yang saya, kalau di mata saya ini baru kali ini menemukan figur Gaara ya. Jadi paling tidak dikoleksi lah, itu saran saya sih gitu ya. Meskipun dia nggak sampai 100% bagus gitu ya. Semuanya bagus, cuman untuk efek dari pasirnya ini kalau bisa lebih transparan, dan efek pasirnya itu seperti kelihatan serbuk-serbuk begitu, itu akan lebih bagus menurut saya gitu. Ya kalau ini terlalu solid dan solidnya kayak lumpur kalau saya bilang seperti itu ya. Oke, seperti ini displaynya, bagus ya. Ding ding. Oke, ini bagian belakang. Oke, ini bagian belakang. Saya kalau punya meja yang enak gitu pasti akan saya displaykan ini ya. Oke, saya coba taruh di bawah sini sekarang, coba bisa dilihat. Oke, ini adalah. Oke, sekarang kita ukur ya, karena dia pendek gitu ya. Di antara yang lain sepertinya, makanya saya bilang kadang ini untuk kali ini ban Presto membuatnya agak kurang gitu ya. Karena apa? Setiap figur beda-beda sih. Kalau dihitung berdasarkan sennya, ini adalah setinggi 24-an ya, 24-an, 24,5 gitu ya. Jadi paling tidak tingginya 24,5 gitu. Oke, ini kelihatannya di mana? Di sini ya. 24,5 ya, nggak tahu kelihatan atau tidak. Tapi yang pasti di mata saya di 24,5. Lumayan sih ya. Lumayan bisa disimpan sebagai koleksi ya. Oke. Kita lihat kembali. Oh, sorry. Ya. Kita lihat kembali. Kira-kira koleksi yang ini sangat bagus ya. Oke. Sampai di sini saja yang akan saya review untuk Gaara Vibration Star. Ingat itu ya, Vibration Star Gaara. Kualitasnya bagus. Oh ya, coba saya perbandingkan dengan beberapa yang lain gitu ya. Mungkin mungkin kelihatan sekali kalau tidak match gitu ya. Oke, dengan Naruto yang bersamaan produksinya. Wih, ini kalau dihitung-hitung Gaaranya ini kalau saya lihat gitu ya, tingginya Gaara sama Naruto. Oh ya, tingginya sih sama sih. Gaara dengan Naruto ini tingginya sama, posturnya sama ya, karena memang dia itu satu postur angkatan ya. Cuman sayang kalau Naruto kan memang diangkat gitu ya, sedangkan untuk Gaaranya ini kan memang dia berada di bawah, base bawahnya. Nah, ini kalau saya lihat Naruto, Gaara dengan Hatake Kakashi itu sama posturnya, bentuk porsinya dan sebagainya itu sama. Ya. Yang paling beda itu cuma satu, yaitu Uchiha Sasuke. Itu saja. Yang lain sih sama. Bentuknya juga proporsional. Jadi kalau ketiga Vibration Star ini dijadikan pajangan, jadikan satu sih proporsional. Tetapi berbeda kalau dengan yang Uchiha Sasuke itu ya. Waduh. Uchiha Sasuke ini bongsor. Kalau saya lihat bodinya gede ya. Naruto kalah gede. Bongsor. Ini kalau misalkan dijadikan paling bawah gini, ini kakinya, ini kakinya segini. Wah, ya tinggi banget ini ya. Nah, khusus yang ini bongsor, Uchiha Sasuke. Oke, ini batch pertama. Batch pertama, Hatake Kakashi. Lalu yang ini adalah batch kedua, Naruto. Dan yang ini adalah batch kedua, Gaara. Dari semua itu, yang paling bagus kalau menurut saya sih, saya paling senang itu untuk Naruto-nya. Ya, karena dia rasengannya itu lebih alami dan lebih transparan gitu ya. Sedangkan kalau Gaara ini sennya ini aja yang kurang. Nah, cuman Gaara menurut saya adalah satu-satunya
yang ada. Jadi figur Gaara ini jarang sekali ada. Kebetulan ada, saya ambil. Oke, see you.